Belum mulai. Waktunya mute. Iya, nungguin kalian. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke teman-teman, selamat datang di acara talk show dengan tema mengenal calon ketua FUKI lebih dekat. Yes. Sebelumnya perkenalkan, nama Ane Muhammad Lutfi Arif, biasa dipanggil Lutfi, ilmu komputer angkatan 2017. Nah, pada malam hari ini insya Allah Ane bertindak sebagai moderator. Oke, jadi talk show ini teman-teman buat yang mungkin belum pada tahu, jadi talk show ini salah satu rangkaian acara dari suksesinya FUKI 2020 ya. Jadi tujuannya di sini kita akan menggali lebih dalam terkait personalitinya Mudrik dan Rofi ini selaku calon ketua FUKI 2021. Nah, mungkin nanti pertama-tama pertanyaan bakal dari moderator terlebih dahulu, kemudian bakal ada sesi pertanyaan dari publik gitu. Oke. Mungkin langsung aja ya kita buka dengan perkenalan dari kedua calon. Mungkin dari Abjad dulu, dari Abdurrafi Arif, silahkan perkenalan diri. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Abdurrafi Arif, biasa dipanggil Rofi, dari ilmu komputer 2018 atau angkatan kuanta. Terus hobi gue tidur, baca buku, main kucing. Ya, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Rofi. Lanjut ke Mudrik. Salam kenal Rofi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Template-nya apa ya, lupa. Ya, salam kenal semuanya. Nama Ane, nama gua, nama saya, nama Abdi Mudrik dari Sistem Informasi 2018 Fasilkom UI. Bertempat sekarang tinggal di Jakarta Barat. Hobinya itu main game, terus ya mengoleksi meme, terus juga ya udah sih itu aja kayaknya. Baca buku juga mungkin, tapi karena bukunya dikit jadi ya gitu. Ya, salam kenal semuanya. Oke, jadi itu sekilas informasi umum ya buat Mudrik sama Rofi. Oke, selanjutnya bisa diceritain nih track record selama di Fasilkom kalian berdua tuh apa sih? Kayak pernah kontribusi di mana aja seperti itu. Boleh gantian dari Mudrik dulu. Mudrik pasti banyak nih. Oke. Yoi. Jadi diam record ya mungkin pertama mungkin dari pas Ane maba dulu ya. Jadi pas maba itu Ane pertama di Fasilkom ya konteksnya ya. Berarti kalau di Fasilkom ya ini jadi staf eduker ya, editor 2018, kebetulan jadi staf humas. Terus juga jadi staf Business IT Case di Confess, staf humas PMB, terus juga staf LO OH Fasilkom 2019, terus juga sempat juga jadi PJ LO Wisuda Ganjil 2020 tahun ini. Terus juga kalau buat organisasinya mungkin ya nggak banyak sih. Jadi awal FUKI 2019 di Biro KMF Makmur Musola, terus juga sekarang di sistem kebetulan jadi member bisnis SIG Business Intelligence, terus juga jadi ya alhamdulillah sekarang jadi kepala Biro Humas FUKI yang tahun ini, tapi sedang cuti gitu. Oke, mantap. Rofi gimana? Ya mungkin kontribusi gue nggak sekeren Mudrik kali ya.
Pas maba, gue ikut pembira IKM Fasilkom UI. Terus habis maba, berarti semester kedua dan semester 3, gue ikut FUKI jadi staff share kreatif. Gue juga ikut BEM jadi staff Kasrat. Terus gue juga ikut Kompes jadi staff Data Science Academy. Terus gue juga ikut Petis jadi staff mentor dan peserta. Terus ya kayaknya itu semester 2-3 itu. Terus buat semester 4-5, oh ya gue juga jadi mentor PMB kemarin. PMB 2019 salah. Terus di semester 4 ke 5, gue jadi diamanahkan menjadi ketua Departemen Share Kreatif UKI dan juga jadi mentor PMB. Oke, Masya Allah ya. Banyak banget track record-nya. Nggak hanya kontribusi di LD, tapi banyak juga nih kontribusi di luar dunia per LD-an gitu. Apalagi Rofi denger-denger pas PMB maba terambis ya, Rof. Masya Allah. Yang keren emang dah. Oke, tadi terkait Fasilkom. Nah, selanjutnya apa sih makna Fasilkom buat kalian nih? Boleh dari Rofi dulu. Makna Fasilkom ya. Jadi makna Fasilkom bagi gue, Fasilkom itu Fakultas Ilmu Komputer. Nggak lucu, maaf. Fasilkom bagi gue itu tempat yang menarik ya, nggak sesuai di luar ekspektasi ya. Jadi kan gue masuk Fasilkom tuh bukan rencana dari kelas 10 ya, tapi kayak baru akhir-akhir kelas 12. Terus gue masuk tuh nggak punya ekspektasi apa-apa. Tapi begitu masuk, ternyata di Fasilkom ini gue bisa ketemu keluarga yang keren banget lah. Mau itu dari mahasiswa, mau itu dari dosen, mau itu dari janitor dan sebagainya. Terus ya intinya bagi gue Fasilkom udah kayak keluarga lah. Tempat gue berkembang, tempat gue istirahat di rumah ya. Ya di Fasilkom juga istirahat. Terus tempat gue belajar. Ya udah itu Fasilkom bagi gue. Oke. Menarik ya tadi, ternyata tempat istirahatnya Rofi juga gitu. Jangan sampai pas kelas tidur nih, Rof. Oke, lanjut Mudrik. Fasilkom bagi aneh ya, jadi mungkin Fasilkom tuh ya udah jadi mimpi gue sejak SMA. Gue ya udah pakai gue dulu aja lah. Gue dari SMA tuh udah tertarik ya, dari kecil tuh udah tertarik sama yang namanya teknologi. Jadi ketika gue SMA nggak tahu mau kemana, tiba-tiba muncul Fasilkom ketika saya nyari, dan alhamdulillah bismillah nentuin mematok tujuan harus bisa masuk Fasilkom UI. Nah alhamdulillah pas sudah masuk ya Fasilkom ini tuh jadi rumah, jadi tempat dimana gue bisa ngembangin diri, ketemu banyak orang-orang yang baik dan hebat di Fasilkom itu. Terus juga ya mungkin bisa dibilang jadi keluarga, mungkin bisa disebut sebagai keluarga juga, keluarga baru lah. Gitu sih mungkin. Oke. Sama ya, insya Allah sebagai rumah, keluarga, dan juga tempat pengembangan diri. Oke, ada nggak sih hal-hal berkesan gitu selama 3 tahun ya berarti ya? Hampir 3 tahun kalian di Fasilkom gitu. Ada nggak sih hal berkesan buat kalian? Boleh dijawab dari Mudrik. Konteksnya, ada konteksnya ini? Apa bebas aja? Apa gimana? Bebas aja. Bebas aja. Hal berkesan ya? Yang bakal selalu diingat gitu. Sampai nanti ente lulus, punya kerjaan, punya istri, keluarganya pindah. Hal berkesannya mungkin di sini mungkin aneh ketemu berbagai macam bentuk orang-orang gitu, bukan bentuk sih, sifat ya. Jadi ada yang ya macam-macam lah, nggak bisa disebutin satu persatu. Jadi mungkin yang berkesannya adalah Fasilkom itu nggak kayak fakultas lain, bener-bener kekeluargaan itu bener-bener. Oke teman-teman, selamat malam semua. Karena udah 20 lewat 5,
sesuai kesepakatan yang tadi, kita mulai aja acaranya. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang bisa on cam, Kau pin aja. Oh, udah. Bisa dinyalain kameranya gitu. Ya, kita bisa ya semakin dekat satu sama lain, dan at least bisa tahu dulu nih sebelum nanti misalkan bakal ketemu di kampus nanti kayak gitu. Buat teman-teman yang bisa on cam, di on cam. Nah, ada iklan. Itu apa barusan? Kayaknya buka Zoom terus buka YouTube terus lupa nge-mute kayaknya itu. Ya gitu sih mungkin kalau yang berkesan Fascom. Banyak sih sebenarnya, mulai dari acara-acaranya, dari kepanitiaannya, mulai dari organisasinya, macam-macam, banyak sih yang berkesan buat aneh. Oke, boleh Rofi. Apa nih kira-kira yang berkesan buat Rofi selama di Fasilkom? Aduh, yang berkesan banyak ya. Tapi jujur bagi gue tuh yang cukup berkesan banget tuh PMB Fasilkom ya. Kenapa PMB Fasilkom? Bentar. Nah, karena di PMB Fasilkom itu gue ngerasain yang dimaksud dengan kekeluargaan di Fasilkom gitu. Kayak di penutupan PMB itu gue benar-benar ngerasain gimana rasanya mendapatkan keluarga baru, dan gimana rasanya gue kayak bertemu tempat yang menerima gue apa adanya gitu sih. Oke, sip. Selanjutnya nih, ya, kan beberapa hari ini gitu foto Rofi sama Mudrik terpampang gitu kan di OA-nya Fuki, guys. Gimana nih perasaannya? Silakan Rofi. Perasaan aneh itu fotonya kurang bagus sejujurnya, nggak puas gue sama fotonya. Terus agak aneh sih ngelihat foto ada di pampang mulu di suatu OA. Sejujurnya rasanya agak aneh, tapi ya dinikmatin aja. Oke, Mudrik gimana? Tidak biasa sih. Nggak kalau buat media sosial sendiri kan aneh lebih sering private ya, buat terutama buat Instagram. Jadi ketika tampilin di akun IG Fuki yang publik jadi agak mana gitu. Ya gitu sih mungkin. Oke. Jadi kan ngomong-ngomong soal foto itu kan ada yang dicalonkan ya jadi ketua Fuki Fasilkom UI 2021 nih. Nah, tadi juga kalian udah menyebutkan kontribusinya nggak sedikit ya di Fuki. Nah, pertanyaannya, makna Fuki bagi kalian berdua itu apa? Boleh, Mudrik? Oh, oke. Makna Fuki ya. Gua tuh udah 2 tahun ya, udah 2 tahun di Fuki. Dan mungkin bisa dibilang ya jadi bukan tempat ya gimana ya ngomong ya, Fuki itu udah jadi tempat kembali, nggak apa sih kata yang tepat, udah jadi keluarga lah ya, intinya gitulah, bingung nyari katanya, karena hampir dalam setiap hari, setiap minggu tuh kesibukan gua tuh mostly diisi sama Fuki dan beberapa kegiatan lainnya, dan udah jadi dan kebetulan kan selama 2 tahun di Fuki kan jadi badan pengurus harian juga kan, jadi bisa banyak belajar lah dari Fuki, terus juga ketemu orang-orang yang keren lah, orang-orang yang seru, dan bisa jadi apa sih bahasanya, support system. Nah ya itu, karena di setiap rapat tuh terutama ya selama 2 tahun itu pasti setiap rapat tuh diisi ketawa aja, pasti ada ketawanya. Jadi lumayan membagikan mood ya. Kenapa bisa ketawa entah. Ketawa aja pokoknya. Ya pokoknya pasti ada ketawanya. Oke, support sistemnya Mudrik ya Fuki itu. Oke, boleh Rofi? Makna Fuki bagi Rofi? Ya, makna Fuki bagi gue
apa ya, mirip-mirip Mudrik sih, yaitu keluarga gitu. Kayak gue setiap kali rapat Voki senang banget bisa kayak ketemu mau itu teman-teman staff atau teman PH. Terus ya isinya juga dengan canda dan tawaan gitu kan. Nggak terlalu serius banget dulu. Terus juga di situ jadi satu support system juga ya. Jadi kayak kita saling ngebantu ada masalah atau gimana. Paling gue kalau apa begitu bawahnya itu nggak stres gitu. Tapi bawahnya itu apa ya, asik ya. Jadi rapat Fuki bukan sesuatu yang gue stresin, tapi rapat Fuki yang malah ngebantu meringankan stres gue gitu. Dan juga tempat ketemu orang-orang kayak Faras. Oke. Jadi kan insya Allah kalian sebagai calon ketua Fuki 2021 nih, kira-kira apa sih makna pemimpin bagi kalian? Makna seorang ketua atau pemimpin? Boleh dari Rofi dulu. Kalau dari gue, makna pemimpin itu apa ya? Someone who inspires ya. Someone who inspires, someone who can give a good example, someone who can manage his team well, dan someone yang visionary ya. Jadi si pemimpin ini bisa membawa organisasi atau tempat dia berada itu ke suatu tempat yang lebih baik gitu. Ya. Dan juga tanpa lupa membawa orang-orang yang bersama dia itu ya, para pengikut dia, untuk membuat tempat itu menjadi lebih baik. Mungkin itu dari gue. Oke. Silakan Mudrik. Makna pemimpin ya. Pemimpin itu bukan orang yang asal merintah, tapi pemimpin itu orang yang mengayomi siapa yang dipimpinnya. Pemimpin itu bukan sekedar asal ingin pemimpin itu bukan sekedar orang yang pengen mencapai tujuan, tapi pemimpin adalah orang yang memimpin banyak orang untuk bisa mencapai tujuan bersama. Atau misalkan kalau dalam konteks organisasi ya tujuan organisasinya. Terus pemimpin itu juga orang yang tanggung jawab itu sangat berat. Karena ya meskipun setiap dari kita itu adalah pemimpin ya, terutama buat diri sendiri, tapi kalau misalkan seorang pemimpin memimpin dirinya aja belum benar, gimana mau memimpin orang lain? Gimana mau memimpin sebuah organisasi? Jadi ya gitu sih. Oke. Masya Allah ya jawabannya. Oke, bicara soal pemimpin nih, ada nggak sih sosok pemimpin yang jadi idola buat Rofi sama Mudrik? Mungkin bisa dijelaskan juga kenapanya gitu. Silahkan dari Mudrik. Sosok pemimpin yang menjadi idola. Mungkin kalau dari saya pribadi ya mungkin ada yang lihat kalau misalkan ada pemimpin yang hebat tuh ya kayak hebat ya. Cuman sebaik-baiknya pemimpin kalau menurut Ane ya Rasulullah SAW ya. Jadi dari bagaimana cara beliau bisa bahasanya? Dari bagaimana cara beliau bisa memimpin umatnya, bisa menyebarkan Islam, mencapai tujuannya, dan juga bagaimana cara beliau berinteraksi dengan sesamanya gitu, dengan para sahabatnya, dengan umatnya, dan kepedulian beliau dengan umat yang dipimpinnya. Gitu sih mungkin. Oke, Masya Allah Rasulullah ya. Rofi? Ya sama kayak Mudrik sih, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ya seperti dijelasin Mudrik, nambahin apa kali ya? Nambahin ini kali ya. Salah satu hal yang sering teringat ya di dalam diri ketika lagi berinteraksi sehari-hari gitu, itu yaitu keteladanan beliau gitu. Kayak salah satu hal yang benar-benar, sebenarnya semua sifatnya tentu patut teladan. Itu salah satu hal yang gue suka itu adalah akhlaknya terhadap semua orang.
akhlaknya terhadap pengikutnya, akhlaknya terhadap orangnya bukan pengikutnya. Salah satu kisah favorit Nana itu adalah ketika ada seorang tetangga Rasulullah SAW yang setiap hari kalau Rasulullah lewat itu suka ngelempar kotoran hewan gitu. Tapi Rasulullah SAW tuh jarang marah, kayak dibersihin aja, terus lanjut dengan kehidupannya gitu. Terus suatu hari tetangga itu lagi sakit, terus oleh Rasulullah SAW bukannya ngehinain atau syukurin gitu kan, kayak di Twitter akhir-akhir ini. Rasulullah SAW menjenguk tetangganya ini gitu. Menjenguk tetangga yang selama ini berbuat buruk ke beliau. Terus Rasulullah SAW membalas keburukannya dengan kebaikannya gitu. Itu salah satu hal yang gue suka banget sih dari Rasulullah gitu kan. Begitu. Oke. Emang kalau bahas masalah kepemimpinan dari Rasulullah emang gak ada habisnya. Oke. Jadi selanjutnya dari yang sudah Rofi dan Mudrik sampaikan gitu ya, kayak pemimpin idaman tuh seperti ini, pemimpin ideal tuh seperti ini. Nah, motivasi dari Rofi dan Mudrik untuk maju jadi calon ketua FUKI ini apa sih gitu? Mungkin bisa ceritakan dari Rofi. Motivasi ya, kalau kita bahas niatnya, ya niatnya diusahakan lillahi ta'ala dan untuk berdakwah. Terus kalau kita bahas hal-hal yang mendorong gue untuk maju jadi calon ketua FUKI, ya selain yang lillahi ta'ala, gue rasa gitu kan, kayak ya kan biasanya orang jadi pemimpin bahkan berangkat dari keresahan ya. Jadi gue merasa kalau FUKI itu bisa lebih baik daripada sekarang gitu kan. Gue merasa kalau kondisi keselamatan di Fasilkom itu bisa diperkembangkan lagi gitu. Terus karena apalagi sama PJJ ini lagi banyak masalah, ya dari situ gue punya motivasi atau keresahan untuk maju. Oke. Mantap. Boleh Mudrik? Oke. Mungkin berarti ini motivasi yang dimaju kan ya? Iya. Mungkin sebenarnya awalnya Ane ngerasa agak berat gitu buat nerima amanah ini kan. Jadi Ane udah konsultasi, minta nasihat ke sana kemari, terus Ane diingatkan gitu sama seseorang yang keren. Jadi 4 kewajiban setiap muslim gitu yang terdapat dalam Al-Quran. Ini ya tafsirnya dari Al-Usul As-Salasa ya. Jadi yang pertama ilmu, yaitu kita wajib mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dari dalilnya. Yang kedua mengamalkannya. Yang ketiga mendakwahkannya. Dan yang keempat sabar atas gangguan dalam melaksanakannya. Mungkin kalian agak familiar. Jadi kalau misalkan dalam surat Al-Asr ya, wal asr demi masa sungguh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi bisa dikatakan kalau kita ini tuh ya sebenarnya kan defaultnya kan dalam keadaan merugi ya, kecuali ya mereka yang beriman mengerjakan kebajikan, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Umpamanya mungkin kita tuh dalam keadaan tuh kita lagi tenggelam di tengah laut gitu. Keadaan pertama tuh apa yang harus kita lakukan? Pertama tuh kita harus sadar kalau kita lagi tenggelam kan. Sadar kalau misalkan kita tuh lagi merugi. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita mesti sadar, kita mesti berenang ke permukaan kan, biar kita bisa tetap hidup. Atau kita sadar sudah merugi, kita berusaha supaya kita tidak merugi lagi gitu kan. Nah, tapi ternyata kaki kita tuh dirantai, ada rantai yang terikat dengan kita. Siapa yang terikat dengan rantai kita? Itu ada kerabat kita, teman kita, sahabat kita, yang masih nggak sadar kalau mereka itu lagi tenggelam. Dan efeknya apa? Kita ikut terseret juga ke buat tenggelam. Nah, berarti kita tuh perlu menyadarin kerabat kita, sahabat kita, teman kita, sadarin kalau mereka tuh dalam keadaan merugi gitu. Dan artinya kalau kita bisa nyadarin dia, sama aja kita nyelamatin diri kita sendiri. Gitu.
Jadi mungkin singkatnya ya kita mesti sadar, kita effort buat tidak tenggelam lagi atau tidak merugi, dan kita sadarin yang lain. Nah, di sini alasan Ane jadi maju mungkin yang pertama itu Ane pengen coba ngebantu gitu. Ya mungkin kembali dari nama Ane itu kan, arti nama Ane Muhammad Mudrik, Muhammad yang menolong atau Muhammad yang suka menolong. Ane pengen coba nolong orang-orang di sekitar Ane dalam hal apapun gitu. Dan dalam konteks ini, Fuki, Ane pengen coba bantu, Ane pengen coba nolong elemen di Fasilkom ini buat bisa terutama dalam kondisi pandemi ini ya, buat bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kondisi ruhiyahnya. Ya, dan juga mungkin ya Anda pengen bisa menolong banyak hal lah. Mungkin gitu sih. Oke, Masya Allah ya, motivasi dari kedua calon, yaitu berangkat dari keresahan. Dan mungkin kalau Anda melihat di sini, kita harus bersyukur teman-teman. Ini kita masih diberi nikmat gitu. Ada orang-orang seperti Rofi dan Mudrik gitu, dimana mungkin kita masih belum punya kesadaran untuk mengajak orang lain gitu. Masih memikirkan gimana cara kita untuk selamat sendiri ya ke permukaan. Sedangkan Rofi, Mudrik, dan mungkin juga teman-teman aktivis dakwah lainnya di Fasilkom gitu, kita masih punya mereka yang mungkin di sini punya peran buat nolong kita semua gitu. Insya Allah ya, amin. Oke, selanjutnya apa sih kalian punya nggak sih mimpi untuk Fuki atau Fasilkom yang ingin kalian realisasikan ketika kalian nanti menjadi ketua Fuki? Boleh dari Rofi. Oke, kalau mimpi untuk Fuki atau Fasilkom, oke mungkin ini kali ya. Jadi ketika offline nanti, apa ya? Jadi harapan kalau musola di Fasilkom itu jadi ramai gitu ya. Ketika sholat, sebenarnya sekarang udah ramai sih, tapi mungkin bisa lebih ramai lagi. Ketika lagi sholat zuhur atau sholat asar dan sholat maghrib dan isya selalu ramai. Terus yang kedua, gue pengen Fasilkom itu jadi lebih apa ya? Mungkin ya bukan kuat dalam segi ibadah doang, tapi juga lebih kuat lagi dalam segi akhlak ya. Jadi kalau gue bukan ngatain Fasilkom akhlaknya buruk ya. Fasilkom itu tempat di mana gue rasa keluaran itu jalan. Tapi gue rasa itu bisa ditingkatin lagi gitu. Itu dibantu dengan kajian dari Islam, dibantu dengan pemahaman dari Islam. Terus untuk Fukinya sebagai organisasi, gue berharap Fuki bisa jadi keluarga sih. Ya bisa jadi keluarga. Bukan hanya bagi pengurusnya aja, tapi juga bagi muslim-muslim di Fasilkom gitu. Jadi mungkin singkatnya adalah semua orang itu ngerasa Fuki itu sebagai keluarga yang apa ya, kayak that older sibling that apa ya bahasanya, yang apa ya, seorang kakak atau seorang saudara yang berusaha membawa ke jalan yang lebih baik. Nah, ini gitu. Oke, itu mungkin sekian dari Aneh. Bisa lanjut ke Mudrik. Oke, silakan Mudrik. Oke. Mungkin ini berarti mimpi atau sesuatu yang pengen Anda wujudkan kan ya. Ya, jadi sebenarnya Anda ngelihat Fuki itu masih apa ya, orang-orang yang bergabung dalam Fuki itu ini dari internal Fuki, sense of belonging terhadap Fuki itu masih kurang gitu, masih nggak ada rasa pengen ngejaganya, nggak ada rasa pengen ikut berkontribusi, bertanggung jawab buat kepentingan ya organisasi Fuki itu sendiri gitu. Misalkan ya dalam kajian, dalam mengadakan kegiatan ataupun yang lainnya gitu kan. Terus juga mungkin Ani juga pengen gitu, orang siapapun yang masuk Fuki, siapapun nanti orang-orangnya, Ani pengen ketika mereka keluar tuh seenggaknya mereka punya keinginan untuk selalu bisa mendebarkan manfaat gitu, untuk selalu bisa menolong orang-orang di sekitarnya. Jadi atau mungkin selalu bisa juga buat menjadarkan orang-orang di sekitarnya gitu. Sebagaimana yang tadi gue udah sebutin. Terus juga kalau buat
eksternal ya. Mungkin Fuki itu aneh akan gue udah coba survei gitu kan buat ngeliat pandangan orang-orang ke Fuki itu gimana, dan alhamdulillah pandangan itu cukup baik. Terus cuman tentu ini masih bisa ditingkatin lagi. Tapi jadi yang aneh pengen tuh Fuki itu bisa jadi keluarga buat muslim itu sama ya kayak Rofi. Cuman perbedaannya di sini adalah Fuki itu aktif menyiarkan Islam, menebarkan manfaat, dan juga kolaboratif, adaptif, menyenangkan, dan inklusif gitu. Inklusif terhadap siapapun, kolaboratif dengan ya siapapun yang ingin bekerja sama, baik itu stakeholder maupun LD ataupun organisasi lain. Adaptif melihat situasi ataupun kondisi gimana caranya untuk kita bisa menyiarkan Islam ataupun menebarkan manfaat dan menyenangkan gitu. Jadi kita nggak cuman organisasi ya proker-sentris sibuk kerjain proker gitu, enggak, kita juga menyenangkan gitu. Ya mungkin kayak gitu sih apa yang Anda pengen coba bawa. Masya Allah ya, mimpinya semoga dimudahkan kalian berdua ke depannya. Mudrik kayaknya sudah jadi dalam bentuk visi misi nih tadi dari segi kata-katanya. Ya sepertinya mirip ya. Oke, bicara tentang LD nih. Jadi kalau Ana melihatnya, jadi LD itu yang membedakan LD dari lembaga lain tuh ada nilai yang mungkin di lembaga lain kita nggak dapat, tapi di LD kita dapat gitu. Apa itu? Yaitu nilai-nilai keislaman gitu. Nah, Mudrik nih sama Rofi sebagai calon ketua Fuki, apa sih makna Islam bagi kalian? Boleh dari Mudrik. Oke. Nah, Islam buat aneh ya. Mungkin gini. Islam itu rahmatan lil alamin ya. Islam itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan alhamdulillah Islam itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan kepada Nabi Muhammad, yang disebarkan Islam itu kepada umatnya, terus kepada generasi-generasi selanjutnya, keturunan-keturunannya, hingga sampai ke orang tua aneh yang mengislamkan aneh ketika aneh lahir. Dan jadi di sini aneh tuh melihat Islam sebagai tuntunan hidup ya, dari aneh sejak aneh lahir. Jadi penenang di hati. Jadi apa ya, macam-macam, gimana ya ngomongnya ya, nggak bisa dideskripsiin dalam kata-kata sih. Ya mungkin kayak tadi sih, kalau misalkan dideskripsiin dalam kata-kata ya aneh bingung gitu. Ini bukan sesuatu yang apa ya bahasanya, mudah buat didefinisiin gitu. Tapi intinya aneh benar-benar bersyukur bisa Islam, bisa beragama Islam, bisa meyakini bahwa Allah itu esa, dan mendapat apa ya, sesuatu mendapat sesuatu anugerah yang mungkin ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, boleh dilanjut Rofi. Mungkin seperti yang sering disebutkan di awal ceramah-ceramah atau khutbah, Islam itu nikmat ya, ya kan. Jadi kan makanya selalu alhamdulillah rabbil alamin kita telah diberikan nikmat iman dan Islam. Karena Islam itu nikmat banget. Mungkin cerita sedikit tentang masa lalu. Jadi gue lahir di negara yang mungkin bisa dikatakan negara mayoritas kafir ya kan. Terus bisa dikatakan suatu keberuntungan gue dibesarkan di sana dalam keadaan Islam gitu. Kayak di tengah orang-orang kafir, di tengah banyak godaan-godaannya, alhamdulillah rabbil alamin, Allah SWT menempatkan gue di dalam keluarga yang muslim gitu. Menempatkan gue di dalam lingkungan yang muslim. Sehingga sampai sekarang gue masih bisa merasakan nikmat Islam ini. Merasakan rahmatul lil alamin ini gitu. Gimana ya jelasinnya? Ya seperti yang dikatakan Mudrik tadi, jelasin makna Islam bagi diri itu agak sulit ya. Jadi yang gue bisa jelasin adalah gue sangat bersyukur gitu, alhamdulillah di dalam keadaan gue dari dulu sampai sekarang gue diberikan nikmat Islam itu alhamdulillah banget.
gitu sih. Oke, Masya Allah ya. Baik, terima kasih buat jawabannya dari Rofi dan Mudrik. Mungkin selanjutnya kita buka nih sesi penanya. Udah kayak bidding. Jadi teman-teman di sini selain Rofi dan Mudrik dipersilahkan kalau ada pertanyaan mungkin yang bisa Anda sampaikan. Yang pertama, tujuan dari talk show ini itu untuk menggali dari segi personalnya Rofi dan Mudrik ya. Mungkin kalau teman-teman belum kebayang Rofi sama Mudrik ini kayak apa sih gitu orangnya. Nah, di sini forumnya untuk mengetahui hal tersebut. Dan pertanyaan juga dibatasi hanya untuk personal ya. Jadi belum ngebahas untuk masalah konsep Fuki 2021. Kalau memang ada pertanyaan untuk konsep mereka berdua itu nanti teman-teman bisa datang di eksplorasi eksternal tanggal 12. Oke, mungkin silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Boleh angkat tangan ya. Maksudnya pakai reaction nih. Enggak nih. Yang di partisipan. Nanya yang santai juga boleh ya, nggak mesti serius-serius amat. Oke, ini santai aja. Ya, tapi jangan santai aja tapi jangan nge-troll ya. Jangan offside ya. Ini udah ada yang nge-message Anda nge-troll pertanyaannya. Tidak akan dijawab ya, Denis. Tadi awal-awal rame. Oh, Meldi open mic nih. Mau nanya, Mel? Enggak. Tadi iseng doang. Sorry. Nanya dong Mel gitu kan. Mungkin dari teman-teman angkatannya atau dari Maung ya? Atau dari Kronos nih mungkin nih sudah punya nama. Oh ya, selamat. Oh iya. Oke. Atau yang dari luar Fasilkom nih? Dengar-dengar Rofi bawa masa. Tawa. Gue nanya deh, tapi nggak tahu nih udah ditanya apa belum ya. Gue baru datang, sorry banget. Oke, nggak apa-apa, Mel. Oke, mungkin buat Rofi dan Mudrik ya. Gimana sikap kalian kalau ada yang nggak sepaham sama kalian? Mungkin terkait apa ya? Terkait apapun deh. Ini siapa duluan nih, Drik? Silakan, Mas Rofi. Oh iya benar. Kita contoh Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW kalau ketemu pendapat yang berbeda dengannya, mau itu dalam Rasulullah SAW itu nggak langsung apa ya bahasanya, nggak langsung menghujatnya, nggak langsung menghinanya karena perbedaan, tapi lebih ke mendengarkan pendapatnya dulu. Terus kalau diperlukan, misalkan pendapatnya yang salah atau sebagainya, ini lihat konteks juga sih, ngasih pendapat yang menurut kita lebih benar gitu. Tapi kalau konteksnya itu kayak kita lagi ngomong sama apa ya? Kalau lagi ngomongin sesuatu yang sensitif, terus atau misalkan ngomong ke orang-orang yang kurang tepat, ya apa namanya ditahan. Ya intinya nerima apa ya maksudnya? Menerima kalau orang lain itu bisa berbeda pendapat, tapi bukan berarti menerima pendapatnya begitu aja. Gitu. Itu menjawab Gemel. Gue ambil contoh kasus deh, kasus yang konkret. Misalnya ada yang nggak percaya Tuhan di Fasilkom, terus lu diajak diskusi, terus kayak gitulah. Gimana sikap lu? Gimana ya? Jadi lu nanya sikap gue kan? Nah. Iya. Sikap gue ya apa biasanya? Yang pertama coba ya sikap gue ya tidak berusaha jangan apa ya bahasanya? Kebalikan dari hostile. Apa sih? Kebalikan dari hostile, berusaha ramah, berusaha bersikap baik lah, berusaha mendengarkan dengan baik.
Itu kalau dari perilakunya. Terus kalau dari pendapatnya gimana? Ya didiskusikan baik-baik, jangan sampai ribut. Terus tetap apa ya? Bertahan dengan pendapat pribadi gitu. Kalau masalah ateis, ya kan kita nggak bisa maksain orang masuk Islam kan ya. Jadi paling kita cuma bisa memberikan ya jawaban semampu kita gitu. Oke, kalau Mudrik gimana, Drik? Kalau gue ya, mungkin kalau misalkan ada yang berbeda pendapat dengan gue, ya sebenarnya gue juga sependapat ya sama Raffi. Tergantung konteksnya gitu. Sedang berpendapat tentang apa gitu. Kalau misalkan berpendapat dengan ilmu, misalkan tentang ilmu, kalau misalkan ada seseorang berpendapat A, terus ternyata gue berbeda pendapat nih, punya B, ya didiskusikan gitu. Sebenarnya yang benar tuh yang mana gitu kan. Kan pasti orang mendapat informasi itu pasti ada sumbernya, karena mungkin dari sumbernya dicek, divalidasi apakah sumbernya ini memang konkret atau enggak tuh. Atau mungkin atau bahkan hoax gitu kan, ya Allah alam, nggak ada yang kita nggak bisa tahu gitu kan, kecuali kita coba selidiki gitu, kita coba cari tahu. Nah terus kalau misalkan dalam konteks akidah ini ya lumayan berat sih. Kalau misalkan ada perbedaan akidah itu kan udah fix ya, udah fix, udah pasti itu tuh beda sama hukum ya. Sama kayak misalkan contoh sholat itu, kalau misalkan sholat tahiyat akhir kan ada yang ya jarinya lurus saja gitu kan, nggak kelihatan lagi. Misalkan ada yang jari lurus saja nih, ada yang jari digoyang-goyangin gitu kan. Nah itu kan ya sesuatu yang emang berbeda dan oke, nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya tadi yang diajak berdiskusi sama orang yang nggak percaya sama Tuhan, emang apa-apa itu kan. Iya, betul. Nah sebenarnya gini, kalau misalkan ada ya seseorang yang tidak percaya dengan Tuhan dan pengen berdiskusi gitu, terutama misalkan kalau kondisinya nggak ada orang lain gitu, kondisinya gua doang gitu, dia pengen diskusi sama gua. Yang pertama gue bakal coba jawab ya sebisa gue coba kasih kasih tahu apa yang gue yakini, kasih tahu pendapat gue kayak gimana gitu kan. Kan di sini kan konteksnya berdiskusi kan. Cuman ya benar kata tetap gue tetap bakal percaya apa yang gue percaya, gue tetap percaya bahwa Allah itu esa dan Allah itu ada gitu kan. Dan ya itu terserah dia gitu, apakah dia mau tetap dengan apa yang dia tetap gak percaya apakah ada Tuhan, ataupun ya mungkin shifting lah ya. Alhamdulillah kalau misalkan kita bisa ngasih hidayah gitu. Cuman itu kan kembali lagi ke orang itu. Kita nggak bisa maksa dia buat percaya gitu. Woi lu, nih Tuhan itu ada, lu salah gitu. Nggak bisa kita kan kayak gitu kan. Jadi kita ya diskusikan aja gitu. Kalau misalkan gua udah ngerasa nggak sanggup buat ngejawab, nggak bisa gue jawab lagi, gue bakal cariin orang lain yang buat diskusi sama dia gitu. Nggak bakal gue tinggalin dia kondisi begitu aja. Karena kondisinya di sini dia pengen apa ya? Dia pengen mencari tahu gitu, sebenarnya dia sedang mencari bukti sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak gitu kan. Maka dia berdiskusi itu, kenapa lu bisa percaya gitu kan. Jadi mungkin gue bakal cari orang yang lebih bisa menjelaskan ya, lebih bisa memberikan pengetahuan, memberikan keyakinan ke dia gitu. Terus kalau misalkan dia tetap itu, ya udah, aku kembaliin agamamu, keyakinan agamaku agamaku gitu. Ya dalam ini ya dia nggak punya agama sih, cuman ya gitulah, intinya gitulah. Menjawab Mel? Gue mau nambahin boleh nggak? Boleh. Tadi biar nggak ada keliruan, gue mau nambahin kalau hidayah itu urusan Allah SWT ya. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai manusia untuk menasihati orang lain, untuk urusan hidayah itu kembali ke Allah SWT gitu. Jadi dalam kasus orang ateis ini, kalau kita bernasihat dengan sebaik-baik mungkin, ya kita kembalikan kepada Allah gitu, dan berdoa ya semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada orang itu. Ya benar. Oke, thank you Mudrik, Raffi jawabannya. Mungkin gue nanti nanya lagi deh, tapi yang lain dulu. Semangat. Oke, makasih Meldi atas pertanyaannya. Oke, banyak pertanyaan yang masuk nih. Sebentar.
Oke, dari Vigo Muhammad. Pertanyaannya, selama perjalanan berdakwah kalian, ada nggak sih momen yang paling ngena ke diri kalian? Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari situ? Boleh dijawab? Mungkin kali ini Mas Mudrik duluan. Perjalanan dakwah ya. Mungkin pas SMA kali ya. Jadi ketika itu gue sedang diberi amanah buat jadi ketua bimbingan Ramadan SMA gue, SMA 65. Jadi itu pertama kalinya gue jadi ketua gitu kan, jadi pemimpin suatu acara gitu kan. Sebelum-sebelumnya ya paling gue cuma jadi, ya kalau bahasa kuliahnya ya BPH doang gitu, bukan pengurus, bukan ketua. Nah, ketika dikasih amanah itu, gue nggak siap, gue bingung gitu, apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue tentuin ABC segala macam buat biar bimbingan Ramadan ini berjalan dengan lancar kan. Cuman di sini tuh ternyata gue disadarkan gitu, gue tuh nggak sendiri gitu buat ngejalanin bimbingan Ramadan ini nih. Ada teman-teman gue yang siap gue bantu gitu, mulai dari pengurus-pengurusnya gitu kan. Terus juga ya bimbingan Ramadannya kan ya berjalan satu minggu ya kalau nggak salah, diakhiri di hari Jumat dengan buka puasa bersama. Selama 4 hari sebelumnya itu ya diisi dengan agenda ini, ngasih materi ngasih materi, ya ada lomba-lomba juga gitu kan. Nah, terus pas hari terakhir, hari Jumat, ketika agenda buka puasa bersama itu tuh apa ya, aneh yang sebagai ketua bimbingan Ramadan yang diakhiri dengan buka puasa bersama itu ngelihat indahnya tuh kebersamaan dan indahnya kebersamaan dan apa sih sebutannya, kebersamaan dan indahnya berbagi lah gitu mungkin. Jadi ketika agenda buka bersama itu ternyata anak-anak SMA gue tuh kan acaranya itu dari sore ya. Dari sore itu di lapangan, terus yang mendekati berbuka puasa itu tuh pada rame-rame ke gerbang, pada ngebagiin takjil ke orang-orang yang lewat di jalanan. Kan kebetulan itu macet kan ya. Jadi ya orang-orang tuh terjebak di tengah macetan tanpa bisa berita gitu kan. Nah, seneng gitu. Kayak insya Allah ternyata orang-orang tuh dari dalam hati itu ternyata masih ada gitu kebaikan gitu. Ternyata masih ada rasa peduli pada sesama gitu. Ya, itu lumayan ngena sih kalau buat gue sih di situ. Ya, silakan Mas Rofi dilanjutkan. Oke. Satu momen ya. Singkat aja, Rof. Singkat ya. Aduh. Dihabisin Mudrik waktunya. Oh ya maaf. Nah, santai-santai. Mungkin ini kali ya. Mungkin bukan momen besar banget tapi ya kan hidayah itu datang dari tempat yang nggak disangka-sangka kali ya. Jadi ini sebenarnya hal yang mungkin agak remeh ya, tapi ketika gue saat berdakwah lagi ngedown gitu kan, saat lagi foto dan sebagainya, yang paling ngena itu ketika ada hidayah datang dari tempat yang nggak gue duga gitu. Entah itu tiba-tiba di timeline ada suatu nasihat yang benar-benar Allah ngasih nasihat yang benar-benar pas dengan keadaan diri gue, atau ada teman yang tanpa ini kerjanya sih. Jadi ada teman yang ngobrol dengan gue tentang Islam. Terus ngobrolan kecil itu ngena bagi gue karena apa ya? Semangat teman gue ini buat berdakwah, semangat teman gue berdakwah Islam itu sangat luar biasa. Kayak benar-benar ngena hati gue, sehingga gue jadi semangat kembali buat berdakwah dan sebagainya. Pokoknya orang-orang kayak teman gue ini apa ya? Kalau bisa bukan hasil dakwah ya apa ya? Oh, ketika ngelihat hasil dakwah kita gitu. Ya maksudnya itu. Ketika ngelihat hasil dakwah kita berhasil ngena orang-orang, terus orang-orang yang berhasil kita kenain balik lagi ngobrol kena ke kita, itu salah satu nikmat sih. Salah satu hal yang mengena bagi gue. Oke, udah. Oke, kira-kira gitu jawabannya Vigo ya. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ulhak nih, Ulhak Tarung. Jikalau nanti kalian jadi ketua FUKI, jadi kan ketua itu berat ya.
Mungkin ada saatnya di tengah perjalanan kalian tuh futur gitu, atau drop lah istilahnya. Apa nih kira-kira alasan yang bikin kalian bangkit lagi di tengah kondisi seperti itu? Bisa dijawab dari Rofi ya berarti. Rofi? Kalau lagi futur ya. Mm-mm. Apa ya? Apa yang bisa bikin kita bangkit dalam keadaan futur? Oke, jawaban klisenya ya Allah SWT gitu kan, ngasih nasihat. Tapi kalau jawaban teknisnya, yaitu apa ya, ketika muhasabah sih ya, refleksi diri sih. Jadi dalam keadaan kita sibuk atau dalam keadaan kita futur, kita refleksi lagi kita gitu. Kenapa kita melakukan ini gitu? Kenapa saya memilih untuk melakukan ini gitu kan? Karena ya karena Allah SWT, ya karena Allah SWT ngerasa, maksudnya Allah SWT kan tidak memberikan amanah ke orang yang salah kan. Jadi gue berusaha ingat kalau Allah SWT itu ini nih, inna ma'al usri yusra. Bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri. Ya Allah, maaf ya. Bentar, maaf ya, gue gugup. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dikatakan di surat An-Nasr, setelah datang kesulitan, akan datanglah kemudahan. Gue berusaha yakinin itu, dan insya Allah, biasanya ya, seringkali dari tempat-tempat yang gak terduga, Allah SWT ngasih kemudahan. Entah itu untuk bangkit lagi, entah itu dengan kesibukannya hilang lagi, atau entah itu dengan ujian-ujiannya jadi mudah. Oh ya, tadi surah Al-Insyirah, maaf, surah Al-Insyirah. Udah sekian dari Anda. Oke, makasih Rof. Boleh Mudrik? Jadi pertanyaannya kalau misalkan lagi futur, apa yang bakal gimana cara bangkit ya? Iya. Oke. Mungkin kalau misalkan Anda lagi futur ya, kebetulan ya kalau misalkan Anda lagi futur ya mungkin klisenya ya dikembalikan kepada ini ya, kayak surat Al-Insyirah tadi ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan ya. Jadi ketika lagi futur mungkin dia aneh coba yakinin diri gitu, coba kasih tahu diri aneh gitu, Mudrik, ini tanggung jawab berat, ini udah kamu ambil, tapi kenapa kamu malah lalai gitu? Karena jujur kalau dari aneh pribadi, aneh kalau dikasih tanggung jawab itu, aneh bakal coba sebisa mungkin buat aneh jalanin tanggung jawab itu semaksimal mungkin ya. Jadi mungkin itu jadi salah satu pendorong, pembangkit, penarik ya aneh buat bisa bergerak lagi biar nggak futur kita kembali beraktivitas, biar bisa kembali menjalankan agenda-agenda Fuki. Ya gitu sih mungkin. Apa kamu jawab? Oke, makasih ya Mudrik, Rofi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Raffi Muhammad nih. Belum, maaf, salah. Yosef Gunawan. Aneh bacain ya. Assalamualaikum wahai para calon pemimpin. Sapaannya udah berat nih. Izin menanyakan untuk Rofi dan Mudrik, seberapa jauh kalian mengenal diri sendiri? Apa kiranya kelebihan sifat yang kalian miliki yang mungkin bisa mendukung menjadi pemimpin yang baik? Dan apa kekurangan kalian? Dan kiranya apa solusi untuk menutupi kekurangan kalian itu? Boleh silakan dijawab. Oke, karena Ani duluan nggak apa-apa ya? Gue duluan nggak apa-apa ya? Iya. Oke, pertama terima kasih Yosef. Ini temannya sama gue udah datang hadir pada malam ini. Oh, temannya Rofi. Pertanyaannya bagus. Jadi kelebihan dan kekurangan. Oke, kalau kelebihan, mulai dari kekurangan dulu deh. Kekurangan gue adalah gue tuh orangnya kalau masalah public speaking bisa dikatakan ya bukan yang terbaik.
Karena solusi untuk itu ya bisa latihan lagi. Terus kekurangan gue lagi adalah gue agak berantakan. Ya agak berantakan, tapi bukan berantakan as in berantakan secara fisik, tapi lebih ke berantakan dalam menata hidup ya. Ya dalam menata kerjaan, dalam menata hal-hal kayak gitu. Itu lagi gue berusaha, gue usahain biar nggak kayak gitu lagi sih. Kayak dengan terapin Google Calendar, dengan terapin to-do list dan semacamnya biar lebih rapi lagi. Terus gue itu orangnya kadang-kadang itu nggak selalu memikirkan sesuatu sampai penuh gitu ya, nggak think things through gitu. Nah untuk solusi untuk itu adalah dengan diskusi dengan partner gitu kan, dengan wakil ataupun dengan teman-teman PI atau BPH, biar pandangannya terbuka, biar yang diputuskan itu bisa lebih bisa dengan baik. Terus kekurangannya mungkin ini kelebihan ataupun kekurangan, yaitu gue saking percaya dirinya itu kadang-kadang masuk ke batas gak tahu malu ya. Entah itu kelebihan karena itu ngebantu gue buat berani speak up atau berani melakukan suatu hal, tapi at the same time itu bisa jadi pedang karena bisa ngebuat gue melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak patut dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah solusi untuk itu adalah selalu think twice gitu kan before doing anything. Terus juga punya teman-teman buat selalu ngingetin gue. Oke, mungkin itu kekurangan dan kelebihan gue. Kelebihannya cuma satu ya nggak apa-apa ya. Boleh dilanjut Mudrik. Oke. Jadi tadi kan pertanyaannya seberapa mengenal diri ya. Mungkin kadang gue suka bertanya-tanya gitu, sebenarnya gue udah kenal diri gue atau belum gitu sih. Cuman ada masa di mana gue berpikir gue udah cukup mengenal, cuman kadang juga ada masa gue berpikir oh ternyata gue masih belum kenal diri gue gitu. Jadi ya stagnan lah. Ya naik turun lah. Nah, kalau misalkan ya kelebihan apa dan kekurangannya apa gitu ya, mungkin dari kekurangan dulu ya. Mungkin jadi yang pertama itu ini penyakit dari SMA sih. Jadi gue itu orangnya tuh nggak enakan gitu. Jadi pas SMA itu gue tuh susah banget buat bilang enggak gitu, buat nolak permintaan tolong dari orang gitu. Jadi karena itu gue jadi terlibat di lumayan banyak kepanitiaannya pas SMA gitu kan. Jadi ya di satu sisi itu menambah pengalaman juga, cuman di satu sisinya gue nya jadi kecapean dan kesusahan gitu kan. Cuman sisi baiknya alhamdulillah setelah satu kejadian gue berantem sama temen deket gue, akhirnya sifatnya itu tuh lama kelamaan tuh berkurang gitu, menurun gitu. Gue jadi udah bisa tegas, udah bisa nolak kalau misalkan ada yang minta tolong dan itu di luar kuasa gue gitu. Dan kalau misalkan udah beratnya. Nah, terus yang kedua itu gue tuh orangnya mungkin bisa dibilang detail oriented kekurangannya. Jadi kalau dijelasin sesuatu tuh mesti sampai detail gitu, biar gue tuh paham gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngejelasin cuman general dong, gue nggak bisa langsung nangkap gitu. Nah, di satu sisi lagi, gue tuh orangnya ya cukup lupaan ya, nggak cukup sih, lupaan lah intinya. Jadi kadang gue dikasih tahu A gitu, kadang gue lupa kalau misalkan gue tuh udah dikasih tahu A gitu. Nah, cara gue nangin ini gimana? Jadi ini gue bikin catatan dimanapun. Jadi gue di HP ada notes dari HP, ada notes dari Google Keep, ada Google Docs, itu gue nyatet di situ apapun yang harus gue catat gitu. Jadi gue nggak lupa. Jadi gue bisa ingat gitu. Terus juga buat schedule juga termasuk. Jadi gue memanfaatkan sebanyak hal itu. Terus juga buat kelebihannya mungkin gue orangnya cukup fleksibel ya. Jadi kalau buat jadwal gue nggak punya kecenderungan khusus gitu, nggak punya jadwal tetap. Jadi kalau misalkan gue kosong ya udah gas gitu, apapun. Terus juga misalkan ada riset kegiatan juga ya oke lah, ya udah nggak apa-apa, kegiatan atau apapun lah yang ini. Jadi gue bisa bilang
cukup fleksibel ya. Terus yang lainnya, gue juga ini ya, responsif. Jadi kalau misalkan bukan web yang responsif, tapi kalau misalkan ada orang yang ngechat gue atau ya nyari gue tuh gue jawabnya cepat atau mungkin bisa dibilang ya bisa hadir dengan cepat lah. Ya itu sih mungkin. Oke. Ini antusiasme pertanyaan dari teman-teman lumayan tinggi ya. Jadi mohon izin sebelumnya karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Mungkin nanti sekiranya ada pertanyaan bisa langsung di chat personal ya ke Mudrik atau Rofi-nya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Samuel Ludwig. Sorry nanya personal biar agak tenang aja. Kakak Mudrik sama Rofi kalau dikasih satu kekuatan super, mau pilih kekuatan apa dan kenapa? Rofi silakan. Gue dulu nih, Drik. Apa lu dulu? Ya udah gue dulu deh. Samuelnya baru join ya. Udah join. Kalau misalkan dikasih kekuatan super, pengen kekuatan apa gitu ya? Mungkin saat nggak punya kecenderungan khusus ya gue buat kekuatan super ya. Tapi kalau diharuskan buat memilih satu, mungkin gue bakal pilih teleportasi atau super speed lah. Kenapa tuh? Alasannya perlu dijelasin nggak perlu kan? Dijelasin dong. Sekalian aja. Aduh. Oke. Buat kalau misalkan super speed ya, jadi Anda bisa ngerjain apa-apa tuh cepat gitu. Jadi di tengah deadline yang menumpuk bisa cepat selesai deadline-nya gitu. Terus juga bisa kemana-mana dengan cepat, dan kalau misalkan ada yang butuh bantuan gitu bisa ke lokasinya dengan sigap gitu. Kalau teleportasi juga mirip ya. Jadi bisa kemana-mananya, cuman mungkin kalau buat ngerjain tugas dengan cepatnya tuh ya nggak bisa, mesti mengandalkan otak saja lah yang tidak apa ya gitulah, tidak maksimal. Oke. Gimana, Vi? Sama kayak Mudrik jujur ya. Oke, alasannya mirip-mirip. Jadi kenapa super speed atau teleportasi? Karena salah satu hal yang kan gue rumahnya di Bogor, terus gue paling pergi dari Bogor ke Depok, terus kadang-kadang kan keretanya suka kelewatan. Jadi alasannya pengen super speed itu biar gue masuk kuliahnya nggak telat, atau ya ngerjain tugasnya juga nggak telat. Terus dan UI kan juga luas ya, biar keliling-keliling UI itu lebih gampang gitu. Oke, teleportasi ya, super speed, mantap. Cuma kan ini online nih, Rof, Drik. Bisa kayak Bunsin juga malah. Itu dia. Oke, teman-teman. Jadi tadi pertanyaannya sekaligus menutup talk show kita ya pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman semua antusiasmenya. Makasih juga nih udah ngeluangin waktunya buat Mudrik dan juga Rofi. Tentunya untuk Fuki yang lebih baik ya. Mungkin bisa dimaknai nih untuk Rofi dan juga Mudrik dari sekian banyak antusiasmenya ini sebagai support lah buat Rofi dan Mudrik juga maju jadi calon ketua Fuki ya. Bisa dilihat teman-temannya pada mendukung, ngeluangin waktunya gitu, banyak deadline gitu. Oke, makasih juga buat Mudrik sama Rofi buat ngejawabin pertanyaannya. Semoga dimudahkan ya perfukiannya ke depannya. Baik, dari Ane dicukupkan. Mari teman-teman kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucap istighfar dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih semuanya udah datang. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Stop meet-nya ya. Nggak expect bakal sebanyak ini.
Aneh juga nggak nge-expect. Dulu di Secret tuh nggak sebanyak ini BTW. Ramean online ternyata. Sama saya Mudrik dan gue. Ya ini ada yang nanya ada notul atau tidak? Tidak ada notul. Iya, Kita lihat. rekam. Ini direkam kok, direkam. Katanya dia upload ke YouTube. Rekamannya di Nah. YouTube Fuki ya. Yang belum subscribe sekarang. Banyak konten-konten menarik, guys. Dari ILC kita Jangan lupa punya ya, podcast. Fuki lah. Betul. Jangan lupa subscribe Fuki YouTube ya. Jangan lupa follow IG dan OA. Oh iya, yang paling penting jangan lupa datang eksplorasi eksternal dan muktamar tanggal 12 hari Sabtu. Oke, terima kasih Anak N ya. Assalamualaikum.